Sebelum sampai pos air itu kita kena badai di perjalanan, Mas. Sebelum pos air kena badai di Kena perjalanan. badai agak kenceng, jadi itu sudah mulai ngeluh di situ. Oh. Nah, itu pertama kali saya kena badai di gunung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Tokyo Jawa, dan dalam kesempatan kali ini saya ditemani oleh Alvan atau IG-nya Alvana Adi underscore ID. Beliau adalah salah satu fotografer profesional, apalagi dia juga ini inspirasi saya juga. Dia pokoknya fotografer yang sangat aduhai. Dia sering bermain atau di konsep human interest, Mas ya. Human interest, tapi wedding juga bisa juga, terus untuk traveling juga bisa juga, pokoknya top market top deh. Dan mungkin sedikit perkenalan, Mas, jangan, monggo silahkan. Nama lengkap saya Alvana Adi Dharma. Alvana Adi Dharma Ya, bisa dipanggil Alvana atau Adi ya. Alvan juga boleh juga, Alvan ya, saya manggilnya Alvan soalnya ya. Oke, lanjut. Kesibukannya, Mas? Kesibukan saya seorang freelance fotografer sama pedagang. Ya, mainan. Mantap nih. Posisinya di mana tuh, Mas? Posisi di Limpung. Area Limpung. Ya, mantap. Terus mungkin bisa kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Alvan ini, karena memang beliau basicnya kan di fotografer ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang perjalanan dan pengalaman perjalanan adventure bareng Mas Alvan ini. Kira-kira pas perjalanan apa atau mana yang tak terlupakan, Mas? Bisa ceritakan, Mas, sama kita, Mas. Waktu perjalanan di Gunung Merbabu, Via Swanting. Oh, ini keren nih, view-nya keren nih. Ayo, Mas, monggo, Mas, silakan, Mas. Itu pendakian tahun kemarin. Merupakan pendakian pertama saya yang di ketinggian di atas 3000 mdpl. Itu pengalaman yang tak terlupakan sih. Ya kan, Swanting jaraknya panjang itu ya. Panjang dan view-nya juga asik banget di situ, Mas ya. Perjalanan pertama ke 3000 mdpl. Jadi banyak ngeluhnya. Tapi biasanya kalau misalnya walaupun ngeluhnya itu malah kesannya itu justru malah lebih aduhai biasanya. Monggo, Mas. Asik nih kayaknya nih. Sampai basecamp itu kan, dari basecamp jam 9. Dari basecamp jam 9 kita berangkat 6 orang. Ya, 6 orang motoran dari sini, dari Batang. Dari basecamp jam 9 ngecek sampai pintu Remba. Itu jam 9 malam atau pagi? 9 pagi. Oh, jam 9 pagi. Pagi kita awal perjalanan santai, kita cerah, enjoy, terus sampai pos 2 sekitar pukul jam 12. Jam 12 siang. Jam 12 siang sampai pos 2. Kita makan siang bersama, terus itu istirahat kurang lebih setengah jam. Dan pas perjalanan berikutnya itu sudah mulai banyak drama. Wih, ya. Gimana tuh dramanya itu, Mas? Banyak drama kan, kabut turun. Itu kabut turun. 6 orang itu mesah jadi 3. Oh, jadi dua gitu. Dua. Nah, yang depan terlalu cepat jalannya, nggak nengok ke belakang karena kabut. Yang belakang sepertinya mereka itu salah pakai sepatu, Mas. Oh, ya, gitu. Sepatunya licin. Oh, gitu. Lama gitu kan. Karena kurang adanya komunikasi, gitu kan. Itu jadi terpisah, agak jauh juga. Tapi kita ketemu di pos air. Di pos air. Terakhir itu pos air 2 apa itu? Gitu. Ya, sebelum sampai pos air itu kita kena badai di perjalanan, Mas. Sebelum pos air kena badai di perjalanan. Agak kenceng, jadi itu sudah mulai ngeluh di situ. Nah, itu pertama kali saya kena badai di gunung. Gitu. Jadi wah, gila sana ternyata kena badai. Di gunung itu, di Swanting ya.
Pas itu nggak pakai jaket mas, cuman pakai mantel aja. Karena memang lagi di perjalanan gitu ya. Jaket di karir di bagian bawah, di atas sleeping bag gitu kan nggak bisa ambil mantelnya itu. Nah, nggak bisa ambil jaket. Oh jaketnya, itu, jaketnya di dalam ya. Kalau mantel sudah memang sudah pakai ya. Ketumpuk logistik gitu. Betul. Terpaksa nggak usah pakai jaket, pakai sarung tangan tapi basah. Karena sinnya tuh sakit ya. Benar. Sakit. Buat buka resleting aja udah sakit. Kita pas pada itu kita berhenti sejenak di dinding itu, berlindung di dinding batu-batu itu. Pas di situ mulai yang di belakang mulai nyusul. Saya kan di tengah, yang di depan di sini dulu, terus saya, terus yang di belakang, dua. Akhirnya kumpul jadi satu di situ. Nah, di situ kita mulai cekcok. Mulai cekcok, kita saling menyalahkan kan. Kenapa ninggalin. Karena kita kurangnya komunikasi di perjalanan, jadi nggak tahu yang di belakang yang ketinggalan tidak. Bingung nanti ini kira-kira pada nunggunya di mana gitu ya. Tidak manggil atau ngapain, tidak ada komunikasi. Jadi yang di depan itu kira-kira aku tahunya yang belakang aman gitu. Karena nggak ada panggilannya. Panggilan itu pas di belakang. Nggak ada celuk-celuk gitu ya. Celuknya ya gitu. Kira-kira gitulah. Pas di itu kita mulai cekcok, saling menyalahkan. Udah banyak drama di situ lah. Betul. Terus kita saling memaafkan, kita mulai lagi perjalanan, pada istirahat. Kita tidak ada drama lagi, kita lanjut lagi sampai pos air 3, kita ambil air, kita istirahat. Terus salah satu itu kan ada adik saya, terus saya suruh dia naik duluan buat tenda, kan yang lain udah kedinginan. Gitu. Jadi dia yang masih kuat buat tenda dulu. Jadi teman-teman yang di belakang sampai langsung masuk tenda, jadi bisa langsung salin. Bisa ganti baju dan lain sebagainya ya. Itu naik dulu, terus itu masih gerimis mas. Masih gerimis posisinya. Berarti ngecamp di mana itu mas? Di pos 3. Di pos 3 ngecampnya ya. Kan di pos 3 itu masih gerimis, tapi badannya tidak ada. Itu masih gerimis. Kita jalan terus sampai situ, tenda udah berdiri, kita masuk salin. Di situ mulai cerah, mulai terang. Nah, sampai pos 3 itu kita pas 4:30 mas. 4:30 sore. 5 sore ya. Itu udah mulai maghrib, udah mulai senja, itu udah kelihatan mataharinya, itu view-nya sangat bagus. Di pos 3 itu kan view-nya Sumbing, Merapi sama Sumbing, Sindoro sama Merapi. Merapi paling dekat. Betul. Terus Sindoro sama Sumbing. Nah, gitu. Itu kelihatan semua dari situ ya. Semua ya. Tapi cerah. Di situ kita istirahat di situ. Sholat maghrib di tenda karena di luar basah semua. Kita istirahat, tidak makan malam sekali. Enggak makan malam. Enggak makan malam. Nah, enggak masak. Cuma bikin kopi sama makan roti itu. Karena waktu itu sih takutnya kalau kebelet gitu. Kebelet berak malam-malam kan susah soalnya hujan. Iya. Karena hujan. Malah mengantisipasi enggak makan tapi ya lanjut aja. Kita kan 2 tenda, 3. Yang di tenda saya itu nggak makan semua, karena kita takut kalau nanti makan kebelet gitu nanti kebelet, susah, di luar hujan. Kita nggak makan, kita bikin kopi sama teh, terus makan roti biskuit. Kita tidur, kita langsung tidur di situ, tidak keluar. Biasanya kan kalau naik gunung di mana pun, di perahu, di bis, kita kan malam keluar. Kita cari Milky Way apa gitu, dan sebagainya. Foto-foto malam. Tapi waktu itu benar-benar capek sekali karena itu perjalanan pertama kali yang panjang banget, nggak seperti yang lainnya. Kita langsung tidur, nggak foto malam sekali, nggak foto, terus tidur. Kita bangun jam 3 pagi. Jam 3 pagi kita summit. Tapi sarapan dulu sebelum summit. Sarapan roti. Sarapan roti sama
kopi. Kopi ya. Kopi, teh, sama roti. Kita bikin kopi buat bekal summit. Kita summit jam berapa itu ya? 3:30. 3:30 pagi ya, summit dari pos 3 itu berarti ya. Kita tahunya itu summit itu masih panjang, sekitar 4 jam atau 3 jam gitu. Nah, ternyata malah deket dari pos 3 dari pos 3 itu. Cuman 2 jam kurang lebih lah. Enggak sampai 2 jam malah. Kita summit sampai puncak Suanding. Ya, kita ke Suanding, kita istirahat situ, foto-foto dulu. Kita lanjut sampai puncak Triangulasi. Kendeng Songo. Ya. Kita nggak ke Kendeng Songo malah. Sampai Triangulasi gitu. Triangulasi ya. Gitu. Sampai situ jam 5 Mas. Jam 5 pagi. Masih ya. Ini banget ya. Lihat sunrise dong berarti. Lihat sunrise. Kebetulan itu pas cerah. Jadi pas lagi bagus-bagusnya, nggak ada kabut sama sekali. Betul. Sampai siang itu nggak ada kabut, kita cerah banget saat itu. Jadi terbayarkan lah dari drama-drama kemarin. Terus capek dan lain sebagainya itu terbayarkan dengan view yang sangat aduhai ya. Mantap. Semalam hujan, terus itu paginya dapat yang cerah-cerah gitu. Terus kita foto-foto di situ, bikin video-video ala-ala itu. Terus kita kembali ke camping area, kita makan. Kita udah berani makan gitu, kan udah cerah. Gak bingung ya? Gak takut kebelet. Ini nggak makan takut kebelet. Iya. Ya selanjutnya. Masak-masak, kita makan. Selesai semua, kita packing. Kita turun itu sekitar jam 10. Jam 10 pagi. Setengah 11 ya, setengah 11 itu. Siangan ya. Pas turun juga ada drama juga, Mas. Salah satu teman saya yang paling tua itu mengalami kram. Ini artinya kram di ankle. Dengkul. Di lutut. Apa namanya? Kesleo, rematik, asam urat. Kirain lah. Nah, ya pokoknya itu sakit ya. Lupa aku. Gingsul atau intinya ya kesleo gitulah ya. Nggak bisa jalan. Tapi itu kita posisi bisa 2 grup. Oh, 2 grup. Kita kan emang dari atas 2 grup. Di mana ya? Lupa aku. Misalnya di pos air. Di pos air kita misah. Itu kita misah 3-3. Nanti yang depan saya sama teman saya 2. Tak tunggu di pos 2. Di pos 2. Saya tunggu di pos 2. Oke. Jalan depan, yang belakang jalan, yang di depan jalan duluan. Yang di belakang ambil air, kita jalan. Yang mengalami masalah itu yang di belakang. Yang di belakang. Jadi saya nggak tahu itu kronologinya gimana gitu ya. Dari kata teman saya itu sudah nggak bisa digerakin. Ini yang salah satu temennya udah kena. Jadi tasnya dia itu dibawain temennya. Yang saat yang ini di apa namanya Mas, dituntun lah, di papa. Nah, turun. Saya di pos 2 itu nunggu lama banget, sampai 1 jam lebih. Kita masak kok nggak sampai, kan nggak tahu kalau ada masalah di atas. Terus saya memutuskan untuk turun karena hujan, dan turun. Belum hujan, mau hujan itu loh, mau hujan, gerimis. Turun. Terus kita tungguin di pos ojek lagi. Itu udah lama lagi gitu. 1 jam lagi. Kita tungguin kok nggak sampai, atau apa gitu. Terus kita ngojek sampai base camp. Pendaki lain melaporkan. Nah, turun pendaki lain itu. Turun melaporkan kalau ada temennya yang kena masalah di atas. Terus tadinya saya mau panggil ranger ya, buat nyusul.
mau panggilan jaga nyusul, dan teman yang gendong Eriknya dia itu sampai malahan gitu sampai ya. duluan. Jadi yang dua itu masih di belakang. Sampai dia cerita semuanya, mau panggilan aja kalau enggak gitu kan. Kita masih bingung. Terus kita tungguin sebentar aja dulu. Kita tungguin sebentar, teman itu sampai. Sampai. Berarti nggak sempet ngambil ini ya, udah sampai duluan di situ ya. Udah aman. Cuman dengkulnya aja yang satu itu nggak bisa buat ini. Gitu, nggak napak itu. Jadi pelan-pelan banget itu. Situ lagi gitu Mas. Tapi alhamdulillah sampai tujuan, sampai masih base camp ya. Nginep di base camp. Akhirnya pulang selamat sampai rumah tapi ya. Walaupun memang teman yang satu itu kesleo lah, bisa dibilang cedera gitu ya. Tapi pas sampai base camp sudah mulai normal lagi ya. Memang ya kecapean karena perjalanan juga kan. Katanya itu kalau naik di 3000 mdpl, kalau turun pasti bermasalah. Dianya itu. Tapi biasanya biasa naik gitu ya, bisa naik gunung. Gitu. Tapi kalau di atas 3000 mdpl itu selalu bermasalah dengkulnya. Gitu. Dia mempunyai riwayat apa itu di tulangnya itu. Gitu. Mempunyai riwayat mati apa gitu. Aku lupa. Di kakinya memang gitu ya. Jadi kalau masih di 2000 masih aman. 2000 Bau, Bimo ini aman. Jadi, ya di gunung-gunung daerah-daerah sini ya. Pernah. Betul. Mungkin kalau misalkan yang nggak sampai 2000 tapi gunungnya Gunung Salak itu juga mungkin ada PR juga. Mungkin. gitu. Treknya agak atau perahu via utara, via Ngela itu juga mungkin ya lebih dari yang 3000-an sih. Betul. Ya mungkin hikmah yang bisa kita ambil mungkin pentingnya komunikasi atau briefing sebelum melakukan perjalanan itu sangat penting. Makanya kita di kelompok itu pentingnya komunikasi, terus briefing, terus nanti kalau misalkan memang maunya terpisah nanti untuk gimana itu harus ada briefing dulu, nanti apakah apa yang dilakukan atau bagaimana itu ada leadernya juga biasanya kalau di pendakian itu sangat penting banget. Terus sama Mas Afa nih sebenarnya ada evaluasi dari saya ya dengar cerita ini, kalau di gunung makan itu penting Mas. Jangan sampai nggak makan, karena makan ini jangan takut kebelet, apalagi kita melakukan perjalanan yang panjang, terus kita memang butuh istirahat ya, tapi makan itu penting, jangan ditahan-tahan takut kebelet. Aku pernah pas di Slamet itu malam-malam di Slamet aku makan soto, itu pedes banget ya. Itu dia. Waktu itu kan aku ikut open trip, jadi makanan dari sana. Betul. Kita berharap kan nggak pedes-pedes itu, ternyata pedes. Waduh. Ternyata langsung kebelet. Tapi waktu itu nggak hujan, jadi kita berani makan. Sekiranya ya. Berak ya aman lah di luar. Gitu ya, betul. Udah kita makan lah, biar kita lapar. Benar. Kita makan dari open tripnya, misalkan soto ayam pedes banget itu. Wah. Nggak bisa request yang nggak usah pedes-pedes Mas gitu ya. Nah, kita makan bareng. Yang satu, wah ini pedes banget ini. Apalagi nggak suka pedes ya itu, aduh. Terus semuanya tidur, udah. Aku bangun Mas, kebelet. Waduh, berak aja. Karena makanan kepedesan ya. Tidur semua, aku mau bangunin nggak enak. Bingung ya. Jadi aku keluar sendiri Mas. Berani tapi ya sendiri ya. Ya pengalaman perjalanan saya nggak pernah mengalami hal-hal yang mistis, horor. Belum pernah. Alhamdulillah. Jadi belum pernah mengalami hal-hal yang horor gitu. Ya keluar sendiri, berak keluar dari camp area itu sendirian, sangu botol air, kita sangu itu apa jenis? Gali tanah. Keluar sendiri. Berak sendiri aman sampai sampai tenda lagi aman ya pokoknya, nggak ada kendala ya. Kendala sekali, walaupun malam-malam itu jam berapa ya, jam 11 malam. Sebenarnya sih kalau misalnya intinya ya tujuan kita kalau misalnya kita nggak kenapa-napa ya pasti ya insya Allah aman. Pendakian kita juga perjalanan kita juga insya Allah aman, kalau misalnya memang ya kita juga nggak yang macem-macem mikirnya Mas ya gitu ya. Yang penting niat kita baik. Betul. Mungkin ada lagi Mas pengen ceritakan atau
tips buat teman-teman semua atau kata-kata, kata-kata gimana? Kata-kata apa ya? Ya atau apa ya, pesan-pesan untuk kita semua, teman-teman semua. Pesan-pesan ya itu jangan takut kebelet. Yang penting makan aja gitu. Ya makan aja, jangan takut kebelet tuh ya. Kebelet. Karena apalagi tubuh kita butuh nutrisi dan memang butuh makan, apalagi besoknya itu masih ada perjalanan yang panjang lah bisa bilang gitu. Jadi kita harus jaga kesehatan. Ya kalau bisa bawa yang makanan-makanan yang berbobot, bergizi gitu. Jangan cuma mie rebus gitu. Iya. Bawa jadinya buat stamina apa gula Jawa aren itu kan sangat itu ya di perjalanan. Betul. Kalau di perjalanan itu malah enak bawa itu apa Mas? Madu. Bukan madu. Coki. Gula aren. Jawa aren itu. Jadi kita dipotong-potong di bawah, dibikin kotak-kotak. Kayak permen gitu ya, nanti dimut. Jadi enak. Di perjalanan itu nggak terasa capek gitu. Kalau madu kan kita ngemut gitu ya. Ngemut jadi kincinnya tuh pegel. Pegel. Jadi kita pegang gini. Kalau gula Jawa dipotong-potong itu lebih kayak kan, permen ya, slow ya. Jadi kita masih bisa pegang daging pol atau ini tas. Betul. Enak gitu, enggak pegel jadinya. Kalau coki-coki kan masih ngemut juga ya. Kita gigit sini. Iya, mantap. Nih ceritanya Mas Afan sangat menginspirasi juga buat kita, pelajaran juga buat kita ya. Nanti next untuk perjalanan pentingnya komunikasi, terus pentingnya kekompakan, terus pentingnya briefing dulu sebelum perjalanan, terus pentingnya makan. Ini juga pentingnya makan juga, jangan sepelekan makan itu. Terus ya kalau misalnya cedera itu kan ya memang pas kebetulan di perjalanan ya, namanya ada trouble atau masalah, memang di situ kita nggak pengen sebenarnya, nggak pengen atau siapa sih yang pengen jatuh atau siapa yang pengen cedera atau sakit dalam perjalanan, pasti nggak pengen. Tapi dari situ kita juga harus lebih hati-hati juga dalam melakukan perjalanan. Dan mungkin cukup sekian, terima kasih banget Mas Afan. Dan Mas Afan ini IG-nya apa Mas? IG-nya Alfana Adi underscore ID. Bukan ID tapi D. Alfana Adi underscore D. Nah itu kan Dharma. Bisa dicek di Instagram. Alfana Adi underscore D. Dan Adinya pakai H. Adi ADHI ya. Alfana Adi underscore D. Nah, nanti bisa kita lihat karya-karya beliau di situ, sangat luar biasa. Ini fotografer profesional sebenarnya lo. Jangan main-main ini. Ini sangat karya-karyanya sangat booming dan luar biasa. Dan terima kasih banyak Mas Afan. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.